Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik-baik semua ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru absen dulu kehadiran kalian. Ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya? Baik. Alhamdulillah tidak ada yang tidak hadir. Kalaupun nanti ada yang tidak hadir, setidaknya bersurat supaya tidak alpa di absen ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, minggu kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada hari akhir. Masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Ya, silahkan bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Luar biasa. Kita kasih aplaus dulu untuk teman kalian. Jadi, pembelajaran minggu kemarin kita membahas tentang iman kepada hari akhir. Pada intinya bahwa iman kepada hari akhir itu adalah kita mempercayai bahwa hari akhir itu ada. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita untuk hari akhir nanti. Dunia ini hanya sementara. Yang kekal itu adalah di akhirat. Itu adalah pembelajaran kita minggu kemarin. Nah, untuk materi kita pada pertemuan ini adalah tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga atau pernikahan dalam syariat Islam. Tentunya kita sudah sering mendengar kata pernikahan. Kalau di Lombok ini pernah ada kejadian yang viral, di mana ada yang nikah eh, maharnya itu adalah sandal jepit. Ada yang masih ingat? Ya, ya. Sebagian kalian sudah pernah mendengar itu. Jadi itu adalah bagian dari pernikahan. Jadi sebaik-baik wanita itu adalah yang menginginkan maharnya itu tidak memberatkan kaum laki-laki. Nah, kemarin juga ada gempa. Gempa kemudian berpengaruh tidak pada pernikahan? Tentu saja ada pengaruhnya, ya. Ada pengaruhnya. Masa sedang gempa kemudian nikah kan beda, ya. Jadi itu adalah beberapa peristiwa yang bisa kita kaitkan dengan pernikahan ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pernikahan ini, Pak Guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar. Menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar. Kemudian menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar.
Yang kelima adalah mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran ini. Nah, yang Pak Guru ingin sampaikan adalah ketika kita sudah memahami tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, kita sudah siap untuk menikah nantinya. Jangan sampai kemudian pada saat sudah menikah, kita tidak tahu hak dan kewajiban kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana membangun sebuah rumah tangga itu yang sakinah, mawadah, warahmah. Baik, selanjutnya pada pertemuan kita yang pertama ini, jadi sebelumnya Pak Guru jelaskan bahwa pada materi ini atau bab ini ada 3 kali pertemuan yang akan kita laksanakan, di mana dari 3 pertemuan ini nanti ada kalian diminta untuk melakukan simulasi tentang pernikahan. Nah, di mana simulasi itu kita mencoba untuk mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Nah, untuk pertemuan pertama ini, Pak Guru ingin memberikan atau menampilkan sebuah video tentang permasalahan pernikahan yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari video ini nantinya kalian diminta untuk menganalisis. Di video ini ada permasalahan, kalian analisis permasalahan apa saja yang ada pada video tersebut. Kemudian selanjutnya kalian diskusikan di kelompoknya, kemudian dipresentasikan nanti hasil dari diskusi yang kalian lakukan pada kelompok kalian. Nah, dari diskusi itu nanti yang kalian diskusikan adalah permasalahan itu, kemudian solusi yang kalian tawarkan untuk setelahnya mengatasi masalah itu. Solusi apa yang kalian berikan? Nah, pada saat presentasi nanti, Pak Guru harapkan kelompok yang lain silahkan disimak penyampaian presentasi dari kelompok yang maju, kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Baik, kita bagi kelompoknya dulu ya. Kelompok 1, kita harapkan ada 4 kelompok di sini. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kita bagi sesuai dengan kelompok yang kemarin. Kita pakai kelompok yang kemarin. Silakan kelompok 1 bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 silakan bergabung terlebih dahulu. Baik, sudah sesuai kelompoknya ya. Nah, Pak Guru akan tampilkan videonya. Silakan disimak baik-baik ya. Justru masa tersulit berumah tangga sebagian besar inilah 5 masalah besar yang sering terjadi di 10 tahun usia pernikahan. Masalah yang pertama yang biasanya dihadapi adalah merasa bosan hidup bersama. Banyak suami istri yang sering terjebak dengan kondisi ini. Apa sebabnya? Kejenuhan atau kebosanan sering melanda pasangan suami istri karena kehidupan yang monoton. Awas ya, rasa bosan ini bisa menjadi pemicu pertengkaran dan juga perselingkuhan. Yang kedua adalah menurunnya gairah seksual. Masalah ini disebabkan oleh banyak faktor. Bisa performa suami istri, anak, stres, emosi, bahkan tekanan dalam pekerjaan. Niatnya sih hanya off sebentar, tapi kelamaan urusan ranjang kalah sama apapun. Selanjutnya adalah badai perselingkuhan. Semakin lama usia rumah tangga, semakin banyak pula masalah. Bukan lagi antara Anda dan juga pasangan, melainkan orang ketiga yang hadir di tengah keluarga Anda. Siapa lagi kalau bukan selingkuhan? Rumah tangga yang terbilang baru atau lama sekalipun bisa kena badai perselingkuhan. Masalah yang keempat adalah pengalaman.
Yang saya maksudkan adalah suami istri tidak lagi menjadi partner cinta yang bersifat intim, tapi berubah menjadi partner merawat anak maupun keluarga. Jika sudah demikian, butuh usaha lebih agar romantisme Anda dan pasangan tidak hilang begitu saja. Dan yang terakhir, yang kelima adalah toleransi dan perhatian itu menurun. Ini saya katakan sebagai imbas dari masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Bukan makin sabar dan saling memahami. Suami istri malah sering salah paham. Selain itu, perhatian satu sama lain juga sudah mulai berkurang. Tidak seperti dulu. Nah, Sobat Asmara, satu yang perlu kita pahami bahwa setiap tahun rumah tangga yang Anda jalani bersama dengan pasangan akan selalu ada tantangannya sendiri. Nah, PR Anda dan pasangan sekarang adalah berjuang untuk bertahan. Semoga bahasan kali ini bermanfaat. Dan bagi Anda yang menginginkan konsultasi dan ingin mendapatkan sarana Islamic praktis halal dan insya Allah berkah, khususnya untuk keharmonisan rumah tangga Anda bersama pasangan, silakan hubungi Rina Asmara di 0811 296 8484. Dan jangan lupa ya, terus subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Sobat Asmara bisa mendapatkan video terbaru lainnya. Baik, itu adalah video tentang permasalahan yang ada pada pernikahan. Nah, tugas kalian seperti yang Pak Guru sampaikan, silahkan diskusikan berdasarkan video tersebut, permasalahan-permasalahannya, kemudian solusi apa yang kalian tawarkan. Silahkan didiskusikan, waktu kalian 10 menit mulai dari sekarang, silakan. Baik, sudah 10 menit. Silakan untuk presentasi pertama kita mulai dari kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, 3, 4 silakan disimak presentasi kelompok 1. Kemudian nanti Pak Guru harapkan ada tanggapan dari kelompok kalian. Silakan kelompok 1. Iya, luar biasa. Penampilan dari kelompok 1 sudah memberikan ulasan analisis tentang problem yang ada pada video tersebut dan sudah menemukan sebuah solusi. Sekarang kita minta kelompok 3 untuk menanggapi dari penampilan dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang ingin disampaikan, silakan. Baik, terima kasih kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah memberikan tanggapan yang luar biasa juga berkaitan dengan problem yang dianalisis pada video tersebut. Baik, anak-anak sekalian, berkaitan dengan problem yang ada pada video tersebut, tentunya semua problem atau masalah yang ada pada rumah tangga itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Bukan kita tidak melakukan sesuatu hal, tetapi kita harus mempersiapkan diri kita melakukan sesuatu, doing istilahnya, untuk supaya permasalahan yang tadi muncul pada video itu bisa kita hadapi bersama dengan pasangan kita. Nah, untuk selanjutnya, Pak Guru akan menyampaikan beberapa materi tentang pernikahan ini. Yang pertama adalah makna pernikahan dalam Islam. Jadi nikah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Kemudian selanjutnya, hukum pernikahan. Jadi ada 5 hukum pernikahan di sini adalah, yaitu yang pertama jaiz atau mubah, boleh, kemudian wajib, sunnah, makruh, kemudian haram.
Nah, tujuan dari pernikahan ini adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, memenuhi kebutuhan seksual yang sah, kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasul, dan yang terakhir adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Nah, rukun dan syarat pernikahan yang pertama adalah calon suami, kemudian yang kedua calon istri, kemudian ada walinya, kemudian ada saksinya dua orang, kemudian ijab kabul. Nah, wanita-wanita yang mahram nikah atau yang tidak boleh dinikahi, wanita yang haram dinikahi karena keturunan, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Yang pertama karena keturunan yang tidak boleh kita nikahi adalah ibu kandung dan seterusnya, anak perempuan kandung dan seterusnya, saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu, saudara perempuan dari bapak, saudara perempuan dari ibu, kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Nah, kemudian hubungan susuan, ibu yang menyusui, kemudian saudara perempuan sesusuan. Kemudian karena perkawinan, ibu dari istri atau mertua, anak tiri, ibu tiri, menantu, kemudian wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Kemudian wali nikah, wali nasab, wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Kemudian ada wali hakim, seorang kepala negara yang beragama Islam. Nanti silahkan dibahas lebih lanjut berkaitan dengan siapa-siapa orangnya yang berkaitan dengan wali nasab atau wali hakim. Kemudian kewajiban suami istri. Ada kewajiban suami dan ada kewajiban istri. Kewajiban suami diantaranya adalah memberi nafkah, menggauli istri secara ma'ruf, memimpin keluarga, kemudian membantu istri dalam tugas sehari-hari. Dan istri patuh dan taat pada suami, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak, bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur, serta bijaksana pada suami. Kemudian ada haknya, hak suami atau istri. Yang pertama ditaati, dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya, mendapatkan pelayanan dari istri, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Kemudian hak istri atas suami mendapat mahar, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya, mendapatkan nafkah, mendapat perlakuan adil, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat dari pernikahan, pernikahan merupakan jalan keluar yang baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memulihkan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab atau keturunan. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan, keibuan, dan menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Pernikahan akan mempererat tari kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai model kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Baik anak-anakku sekalian, itu adalah materi kita tentang pernikahan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, sudah paham ya. Alhamdulillah kalian sudah memahami tentang pelaksanaan ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam ini. Nah, di bagian akhir ini, sebelum kita menutup pembelajaran ini, Pak Guru ingin satu orang untuk menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini tentang pernikahan. Silahkan. Ya, silahkan. Baik, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu. Teman kalian sudah menyampaikan kesimpulannya yang luar biasa bahwa pernikahan ini adalah merupakan sunnah. Sebelum pernikahan itu menjadi wajib, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Kita sudah membahas
bagaimana hukum tentang pernikahan. Ada jaiz, kemudian ada sunnah, kemudian ada haram, kemudian ada wajib itu. Jadi harus kita mempersiapkan diri kita. Baik, selanjutnya Pak Guru minta satu orang atau kita semua, bagaimana pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Baik, menyenangkan luar biasa. Bisa lebih dipahami ya dengan model pembelajaran seperti ini. Baik, terima kasih. Jadi untuk itu anak-anakku sekalian, ini adalah permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sangat bersyukur kalian merasa senang dan cepat memahami tentang materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu, Pak Guru akan memberikan evaluasi atau tugas untuk kalian. Silahkan nanti kalian merangkum atau meresum poin-poin penting yang tadi kita bahas pada pertemuan ini. Kemudian nanti dikumpulkan poin-poin tersebut yang sudah kalian resum. Kemudian selanjutnya untuk pekerjaan kalian di rumah, silakan dibahas atau dibaca bukunya kembali. Minggu depan kita akan membahas tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan pernikahan ini. Jadi buku paket itu jangan hanya disimpan saja, tetapi dibaca ya. Oke. Selanjutnya eh, pernikahan ini kan sering terjadi dalam lingkungan kita. Nah, tugas kalian silakan dianalisis, dievaluasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariat apa tidak. Pada saat pelaksanaannya, apakah ada walinya, ada calon suaminya, calon istrinya, kemudian syarat dan rukunnya apakah sudah terpenuhi apa tidak. Itu ya. Nanti dilaporkan satu lembar saja, enggak usah banyak-banyak. Kalian misalnya pernikahan antara si A dan B, kejadiannya di sini. Walinya ada, kemudian calon istrinya ada, calon suaminya ada, kemudian dia ucap kabul apa tidak, tinggal kalian centang aja di sini. Pak Guru akan bagikan LKPD-nya, nanti kalian tinggal mengisinya saja. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, silakan satu orang memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih. Dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita ini mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan untuk memahami materi tentang pernikahan ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua, tetap semangat luar biasa untuk eh, kita saling menyemangati ya untuk masa depan kita bersama-sama. Baik, Pak Guru tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.